Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sepian. Kalau pada sholawat disambut Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu aidan fi ayatihi al-ukhra subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasyakirina minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil tiada untayan kata yang indah kita ucapkan pada malam yang mulia ini selain yuk kita sama panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekaligus mencurahkan nikmat-nikmatnya, tidak lain terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itulah kita kembali pada malam yang mulia ini menyisihkan dan meluangkan waktu yang amat sangat mulia dan berharga ini, melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan, duduk bersimpuh
di tempat yang mulia Mushola Al-Islah, ujungnya ha, Al-Islah, alif shad lam ha, Al-Islah. Oleh karena itu mudah-mudahan niat dan langkah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah dan tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidzat, bapak-bapak haji, calon-calon haji, amin. Ibu-ibu hajjah, calon-calon hajjah, aparatur pemerintah baik sivil maupun militer, bil khusus kepada Bapak RW, Bapak RT Blok D. Juga yang saya hormati anak-anakku tim hadrah Mushola Al-Islah, yang cantik-cantik juga yang ganteng-ganteng nih, yang soleh-soleh juga yang soleh-solehah, para undangan baik yang jauh maupun yang dekat, yang sama seluruhnya insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebicaranya pelan-pelan aja Pak ya, sisa suaranya udah sisa. Alhamdulillah, sekalipun zaman pandemi Ustaz malaku aja, alhamdulillah. Makanya orang Sunda menyatakan lamun hiji tambah hiji jadi dua. Artinya lamun nges bisa ngaji pasti bisa ngadoa. Benar? 2 tambah 2 opat. Lamun nges banyak doa pasti loba berkah. Benar? Alhamdulillah. Kalau saya ke Mandalawangi, Paneglang, yuk mobil saya penuh sama pete, subhanallah, pete nasinya subhanallah. Kenapa? Dari sana mah artinya sangat membesarkan perayaan-perayaan Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj, subhanallah. Hadirin yang sama berbahagia, kita mulai. Saya akan berbicara 2 kitab. Yang pertama kitab Asy-Syaikh Dardir, yang kedua insyaallah kitab Durratun Nasihin. Tapi nggak bawa kitabnya di rumah. Insyaallah mudah-mudahan artinya saja bermanfaat. Cuma sebelum saya melanjutkan cerita Isra Mi'raj, mari kita membacakan suratul Fatihah agar almarhum dan almarhumah yang ada di depan bapak-bapak, di belakang saya, senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakhussu ila arwah ahli kubur fi hadzal makan ghafarallahu dzunubahum wa wasi' nuzulahum wa adkhil madkhalahum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, kalau kita menganalisis, mengkaji dan menggali sedalam-dalamnya, kenapa bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan umat muslim di seluruh dunia. Lalu peristiwa apa itu? Tidak lain dan tidak bukan peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada dua makhluk Allah yang bernama langit dan bumi pernah argumentasi, pernah ngadu kesombongan. Pertama bumi, kemudian langit menjawab, bumi lagi berbicara, langit lagi menjawab, terakhir bumi yang menang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu berdomisili di permukaan bumi. Kata bumi, Alfiyah Muhammadun wa ujriya syari'atahu fil ardi. Kata bumi, wahai langit, aku punya intan mutiara Allah, aku punya kekasih Allah. Siapa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan syariat hukum-hukum Allah di permukaan bumi dan bukan di langit. Pada malam itu, malam tanggal 27 bulan Rajab ini, ributnya langit dan bumi. Sekarang malam berapa ini? Lupa kalau tanggal 2, berarti satu malam lagi habis Rajab akan meninggalkan kita. Makanya doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia umur kami sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Saya minta air yang panas. Dia mati is dia. Air udah hangat. Hadirin yang sama berbahagia, pada malam tanggal 27 itulah langit berdoa kepada Allah, langit munajat kepada Allah. Kata langit, ya Rabb, anta tujibul mudtarra idza da'a. Wahai Allah, engkau penerima semua permohonan hamba-hambamu yang berdoa terhadapmu ya Rabb. Ini kita ngaji nih, insya ibu-ibu kita ngaji insya. Maka langit yang berdoa, langit yang munajat kepada Allah, langit anu ngadeheus ka Gusti Allah, spontanitas malam itu juga doanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menginstruksikan malaikat Jibril, ya Jibril, la tusabbih hadhil lail wa ya Ijrail la tuqabbid arwaha hadhil lail. Cik bahasa belah ditu nama, ya Jibril, heh Jibril, la tusabbih, aja maca tasbih sira fi hadhil lail, ing dalam wangi. Ngerti orang? Ngerti orang? Wis orang itu menang wis. Ya Ijrail, la tuqabbid
arwaha hadhil lail. Ijrail ojo mundut sira ing pirang-pirang arwah makhluk jami'i sakabehe. Cik urang Sunda teh mah Jibril malam ieu pre ulah ibadah. Ijrail malam ieu pre ulah nyabutan nyawa. Maka orang muslim yang tidak jadi mati malam tanggal 27 emang keur diprekeun malaikatna. Aya Sunda ya? Oh, nyambung atuh. Hadirin yang sama berbahagia, maka Jibril bergegas turun. Kata Allah, ya Jibril, idhab ilal jannah wa khudil buraq wadhab ila Muhammad. Jibril berangkat ke surga, ambil salah satu buraq, jemput Muhammad. Itulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Lamun tengah leueut cai haneut sok ada serak ibu. Lalu hadirin yang sama berbahagia, fadhhab ilal jannah. Malaikat Jibril turun, perintah Allah, maka bergegaslah ke surga. Di surga itu kendaraan-kendaraan surga yang bernama buraq. Namanya apa? Ibu-ibu namanya apa? Lain borok, borok macoceng. Buraq itu asal kata dari kata barkun. Barkun maknanya kilat, artinya buraq itu kecepatan larinya lebih cepat daripada kilat. Itulah yang jumlah banyak buraq di surga itu 40.000 buraq. Berapa? Ingetin, ini ngaji insan. 40.000 buraq di keningnya, dina tarangna, dina jidatnya buraq itu namanya Muhammad yang jumlah 40.000 buraq, namanya Muhammad, mereknya Muhammad. Bayangin Bu, orangnya di dunia namanya sudah masyhur di surga. Semua kendaraan surga mereknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itulah keagungan nama Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Terus lanjut. Wali piro. Hadirin yang sama berbahagia, ibu-ibu yang di musala, lihat saya Bu. Ibu yang di dalam musala lihat saya Bu. Alhamdulillah, mirip kayak Zainuddin MZ katanya. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Sebelum beliau meninggal dunia 1 bulan lagi pernah duet dengan beliau di Kalideres. Saya dulu ceramah, baru beliau dipeluk saya. Kata beliau, kok kayak muka saya ya? Alhamdulillah. Hadirin yang sama berbahagia. Nah, setelah menginterview malaikat Jibril dengan 40 buraq itu, ternyata semuanya gemuk itu buraq, makan minum di dalam surga, illa kecuali ada buraq yang sakit, yang kurus kering itu badannya. Tetapi jangan lupa,
Di kedua belah sudut matanya Buraq itu selalu mengalir air mata membasahi pipi tanpa terasa. Dihampirilah oleh Jibril, kemudian ditanya, ma yabkika Buraq? Heh Buraq, kunaon ai anjeun kuru-kuru teuing? Eta awak anjeun kamana dagingna? Nu sejen malintu bararakus ai anjeun gering kuru goreng deui. Itu kata malaikat Jibril kepada Buraq yang ngedekem. Tahu ngedekem? Anu depak, tahu depak? Orang sunat yang kedepak, ngedepak. Kan aya kebok sok depak lain, sapi sok depak. Kos itu tah Buraq. Tetapi jangan lihat kurusnya, jangan lihat jeleknya, lihat hatinya. Masya Allah. Kata Buraq, ya Jibril, tahukah kau di mana aku mendengar nama Muhammad? Yang ada di keningku ini, aku ingin berjumpa dengan Muhammad. Aku rindu terhadap Muhammad, aku kangen terhadap Muhammad. Subhanallah. Selama 40.000 tahun aku puasa, tidak kenal makan, tidak kenal minum, tidak kenal senang-senang, karena aku ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad. Subhanallah. Bayangin tuh Pak, kendaraan surga rindu terhadap Nabi kita Muhammad selama 40.000 tahun. Kira-kira kita ada yang begitu tuh? Jalan mana goreng gering deui, rindu terhadap Nabi? Tidak ada. Benar? Lihat Buraq. Makanya kata dalam hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Inna huruf taukid, huruf nasab, cik ahli pasantren mah ya. Inna sesungguhnya satuhune Allah, layan zuru iku orang ningali ya Allah, ila agsamikum maring pirang-pirang jasad sirakabe, waswarikum lan pirang-pirang rupa sirakabe, walakin yang zuru lan tatapine ningali ya Allah, ila kulubikum maring pirang-pirang atik sirakabe, wa akmalikum lan pirang-pirang amal sirakabe. Ngerti orang? Ngerti orang? Orang ngerti wae. Nis menang lah. Artinya sesungguhnya Allah tidak melihat jasad manusia, tidak melihat warna kulit manusia, tidak melihat wajah manusia, tapi yang Allah lihat, yang Allah perhatikan, yang Allah tinjau adalah hatinya dan amal perbuatannya. Itu yang Allah lihat. Mudah-mudahan termasuk kita hatinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka Buraq yang gering itulah yang dibawa oleh Jibril, bukan yang gemuk, bukan. Yang gering, goreng, itu yang dibawa Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad, bukan yang gemuk. Apalah artinya gemuk badannya lamun hate korengan, benar? Apalah artinya bagus awak lamun hatena goreng? Mendingan nu gering tapi hatenya mulia di sisi Allah Subhanahu. Insyaallah orang dia mah hatena mulia-mulia. Amin. Ya Rabbal. Buktina kata Ustaz Azim, ini musola kayak disulap. Ya. Malam terawih dari lapangan pindah ke dalam musola. Hebat. Persis seperti Sultan Hasanuddin bikin menara Banten itu satu malam langsung hidup. Hebat. Mudah-mudahan orang-orang dia santrinya Sultan Hasanuddin. Amin. Wong Serang ya, orang dilawan Wong Serang. Hadirin yang sama berbahagia, maka datanglah
Jibril terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana datangnya? Ila Masjidil Haram. Maka Nabi dibopong oleh Jibril, dibedah min tahti sadri ila tahti surah, dari bawah dada sampai ke bawah pusar, diambil jantungnya, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan bersih min ma'i zamzama, dengan air zam-zam, salasa marrah, sebanyak 3 kali. Kenapa disucikan? Kenapa Nabi dibersihkan? Karena akan menghadap yang maha suci dan yang maha bersih, Allah subhanahu. Sesuai dengan kita, kalau kita mau sholat, wuduk dulu benar, cuci muka dulu, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, baru kita menghadap yang maha suci. Insya hadirin yang sama berbahagia, beres Nabi berangkat ilas samai awal, ilas samai dunia. Nabi naik ke langit dunia. Maka faidan fiha bi Adama alaihi salam. Di langit yang pertama Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Adam alaihi. Para kiai kalau kita membaca tafsir Munir, itu tingginya Nabi Adam 75 meter. Luhur tuh. Atau iya mata yang naonan. 75 meter Tugu Monas di Jakarta, itulah tingginya Nabi Adam seperti itu. Tapi dengan izin Allah ketika bertemu di langit yang pertama, pendiriannya sama, badannya sama, tingginya sama. Itulah izin Allah subhanahu. Padahal Nabi Adam sudah ribuan tahun meninggal dunia, tetapi dengan Isra Mi'raj diizinkan Allah, Nabi Adam nunggu Nabi kita Muhammad di langit yang pertama. Terus lanjut. Karena langit kahiji summa sa'ida ila sama isaniyah. Nabi naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa putra Siti Maryam, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Dua summa sa'ida. Kata Ustaz Azim, jangan lama-lama amplopnya udah dilem, mau ditambahkan. Di langit yang kedua Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ingetin, biasa hati anak-anak lebih tajam ketimbang hati bapak-bapak. Di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Summa sa'ida ila sama Isa bisa. Nabi naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Summa sa'ida, Nabi naik ila sama'ir rabi'ah, ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi dipertemukan bi Idrisa dengan Nabi Idris alaihi salam. Ini riwayat Isra Mi'raj ini, makanya kita ngaji insya. Summa sa'ida, maka kari-kari manik ia Nabi ila sama'i khamisah, maring langit kang kaping 5. Faidan huwa biharuna alaihi salam, maka faidan kaget Nabi biharuna dipertemukan di langit yang kelima dengan Nabi Harun alaihi salam. Ingetin, summa sa'ida, naik Nabi ke langit yang keenam ila sadisa, faidan fiha bi Musa alaihi salam. Di langit yang keenam Nabi dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Musa alaihi. Caricing dengek dengerin ya. Summa sa'ida, Nabi naik ila sama isabi'ah, ke langit yang tertinggi, langit ketujuh. Faidan fiha
bi Ibrahim Khalilullah, dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Ibrahim alaihi. Coba kita ngaji dari awal. Langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi, langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi. Lupa lagi ngaji Mahalares saya. Nabi Isa dan Nabi. Langit yang ketiga Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi dipertemukan dengan Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi dipertemukan dengan Nabi. Langit yang keenam Nabi dipertemukan dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampailah langit ketujuh. Padahal kalau kita mengukur antar dunia bumi ke langit 100 tahun, langit yang pertama yang kedua 100 tahun, terus sampai langit yang ketujuh, jarak langit dengan langit yang lain itu 100 tahun. Tetapi ditempuh oleh Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala cuma 1 malam, setengah malam, Pak. Hadirin yang sama berbahagia, maka kata Nabi Ibrahim, mur ala ummatak min gharasatil jannah. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, sampaikan salamku terhadap umatmu, perbanyak tanaman-tanaman surga. Itu kata Nabi Ibrahim. Di langit yang ketujuh, salam kepada kita umat Nabi Muhammad agar memperbanyak tanaman-tanaman surga. Wa mahiyya gharasatul jannah. Lalu apa itu tanaman surga? Tidak lain lapatnya hafal semuanya ibu dan bapak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Bareng ibu-ibu, subhanallah walhamdulillah wa la huwallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah tasbih, kemudian hamdalah dan Allahu Akbar dibagi 3 oleh para ulama. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Berarti berapa jumlahnya? 90, sama dengan Asmaul Husna yang baru oleh putra putri kita dibaca 99. Berarti tanaman kita kalau satu waktu 99, Zuhur 99, Asar 99, Maghrib 99, Isya 99, Subuh 99, jadi berapa? Hesek kurang mah nggak jumlah ya. Jadi sabaraha eta. Alhamdulillah, insya Allah tanaman kita di surga sudah 9 hektar. Amin ya Rabbal. Lamun maca kadang-kadang kita mau Allahumma lantas jalan. Makanya kata seniman, Zuhur di perjalanan, asar kecapean,
maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh ini sholat ketemu Bu. Ya Allah, insya Allah ahli musalah al-islah mah semuanya ahli ibadah. Amin. Ini kalau subuh ada berapa baris di sini? Alhamdulillah. Ada 6 baris sampai keluar luar, di luar rumah maksudnya. Sholat mantul. Insya Allah ahli ibadah. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang sama berbahaya, kita lanjutkan sebentar lagi, baru kita akan membahas yang lain. Nabi naik sampai Sidratul Muntaha, naik lagi Raf mustawan Sidratul Muntaha sampai tahtil arsy. Di bawah arsy itulah ada dua pendapat ulama yang mengatakan ruh menghadap Allah. Jadi ruhnya Nabi Muhammad menghadap Allah, tidak jasadnya. Tetapi ulama yang satu lagi berpendapat ruh ma'al jasad, ruh dengan jasadnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sujud di hadapan Allah. Kata Allah, Muhammad faradtu alaika wa ala ummati khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Muhammad, pada saat dan detik ini aku fardukan dan aku wajibkan salat untukmu dan untuk umatmu 50 waktu salat. Berapa? Sabaraha Ibu? Eta lamun urang ya, urang Tangerang diwajibkan 50 kali sholat, kira-kira sholat apa henteu? Ulah jamaahna ustad moal kuateun sholat sampai sepenting 50 kali, 5 menit sholat, 5 menit sholat, 5 menit. Benar? Kenapa jadi 5? Ada kutip tanda tanya, kenapa jadi 5? Tetapi oleh Nabi diterima di hadapan Allah. Bala ya Rabb, sumuhun dau Gusti ditampi 50 waktu turun langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 dipertemukan kembali dengan Nabi Musa alaihi. Kata Nabi Musa, ya akhi Muhammad, ma faradallahu alaihi wa ala ummati. Kata Nabi kita Muhammad, ya akhi Musa, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi kita Muhammad, wahai akhi Musa, aku menerima perintah salat dari Allah untukku dan untuk umatku, jumlahnya 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, ulah ngimpi Muhammad, jangan mimpi Muhammad, ayo buru-buru kembali lagi menghadap Allah, sujud dan mohon keringanan seringan-ringannya. Nabi, bapak dan ibu naik menghadap Allah 1 kali dikurangi 5, jadi berapa? 5. Kata Nabi Musa, gerak balik deh kan itu, mual kuatan umatmu yang cilik-cilik uonge, lemah-lemah fisike, bau-bau keteke. Ayo balik lagi Nabi Muhammad, kurangin 5 jadi berapa? 40. Balik lagi Nabi kita Muhammad menghadap Allah, kurangin 5 jadi berapa? Balik lagi Nabi kita Muhammad menghadap Allah, kurangin 5 jadi berapa? Balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah, kurang 5 jadi berapa? Balik lagi, balik maling Allah, kurangin 5 jadi berapa? 9 kali 5 jadi 45, sisanya tinggal 5. Berapa sisanya Muhammad? 5. Kalau bisa jangan 5 deh, 2 aja, 2 subuh sama zuhur. Kata Nabi, anak istahila, aku malu terhadap Allah. Udahlah, yang 5 aku terima. Alhamdulillah, 5 waktu yang kita sholatkan, ya.
yang di musola Islah 5 waktu semuanya aktif, alhamdulillah. Ibu-ibu suka ikut berjamaah. Ibu-ibu mah leuwih bagusna di bumi kok ya, di bumi soalnya menghindari fitnah gitu, lebih afdal di rumah. Cuma memang ada hadis yang mensunnahkan bagi kaum wanita ikut berjamaah makmum kepada kaum laki-laki gitu. Cuma ketimbang timbul fitnah, mendingan lebih baik di rumahnya masing-masing ya. Nah, bagi laki-laki tetap wajib harus berjamaah di musola. Ai imah deket ka musola, sholat di imah mulu. Ayo gitu ayah. Oh, kurang gitu, kurang cengkareng. Sholat pinggir depan, belah kanan, belah kiri musola, tetapi sholatnya di rumah mulu. Nah, maaf bapak-bapak yang demikian, jangan pakai sarung sholatnya, mesti pakai mukena. Ibu-ibu, mukenanya punya 3, buat bapak 1, buat ibu 2. Kenapa? Karena bapak tidak mau ke musola, sholatnya di imah baik. Ayo gitu aja. Mana jalan mana? Mana? Semua total. Lihat hadis Nabi, kata Nabi la likamal, artinya tidak sempurna la sholata lijaril masjid au musalla illa fil masjid. Tidak sempurna manusia yang bertetangga dengan masjid dan musola sholatnya di imah baik, tesampurna. Kalian itu buka celana lebar, buka. Tesampurna orang yang bertetangga dengan musola sholatnya di rumah mulu. Kan gua mah ustaz Fatihah paseng, rukun wudu apal, ustaz gua mah di rumah juga nggak apa-apa. Cik saha polongo jeung naon aya musola bagus benar, justru kudu dieusi eta musola. Ulah seperti orang yang kurung batang rame-rame ngeusina males. Berarti yang membangun musola yang demikian itu sama seperti membangun biarin nanti cepat-cepat masuk ke kurung batang tuh. Nauzubillah, enggak. Terus udah jam berapa? 5 menit lagi. 8. Ayo, Masya Allah, kita bersyukur ada perumahan, benar? Allah, Islamnya banyak, juga bisa bertetangga dengan non-muslim. Itu yang dianjurkan Nabi. Harus, artinya bagaimana peran bertetangga. Jangan dia anggap, maaf, non-muslim, jangan. Itu sama adalah saudara kita, cuma bukan satu agama, satu negara. Alhamdulillah, akur baik orang mah insya Allah. Hadirin yang sama berbahagia. Yang kedua, kalau kita umat muslim yang memang di dalam hadisnya as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad wa man taraka faqad. Oh, ini Ustaz kabeh ini apal hadisnya. Karena mau ngaji abdi mah jeung santri bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut jenengan Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asing dalam akhirat. Al-kalamu huwal abdul muraqabul mubidu bil wa'i utawi kalam nau iya kalam nau iku lapan kang den susun-susun tur kang maidahaken kalawan panejane wong Arab. Ngerti ora? Ora manibay. Bu, Ibu,
Itu yang di musola ada, ibunya ada. Banyak. Lihat gambar saya. Ganteng. Alhamdulillah. Insyaallah kita bisa membangun musola. Kata Nabi, mambana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Mambana, siapa orang yang peduli mengeluarkan acisnya, mengeluarkan rupiahnya, mengeluarkan duitnya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan ilmunya demi untuk rumah Allah, maka oleh Allah dibangunkan istana dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangat membangun, semangat misi. Ini majelis taklimnya malam apa? Malam? Yasinan doang. Buka kitab bikin. Ayo buka Sapina. Anu gampang Sapina mah aya jabaran, aya jeran, ngeunahkeun eta mah. Mantap lamun santri kan bisa maca Sapina, can bisa ngaji eta. Ya, karena santri mah wa nahu awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Itu kata kitab Imriti. Wa nahu, ilmu nahwi didahulukan bagi para santri. Jika bicara tanpa diiringi dan ditopang dengan ilmu nahwi, nganggur itu ngomongna, acak-acakan. Makanya jadi santri mah kudu bisa ilmu nahwi. Tina al-kalamuhul wa aksamu arbaatun wa aksamu salasatun ismun wa fidun wa hampun ja'ali maknan kang teka ya huruf ingka dua makna. Terus albiah johar maknun bongkar kabeh sampai botak eta sirah karak dibotakan ke santri gunul gunaon albiah mahal resek diaji ngerti? Itu berarti ngaji hadirin yang sama berbahagia. Itulah kata Nabi, orang yang mendirikan rumahku di dunia, orang yang membangun musola, orang yang membangun masjid, baik dengan tenaganya, pikirannya, hekiyunya, dananya, maka yakin dan optimisme akan Allah bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Ay, yakinnya mah kencang, nyumbang emang 2.000. Dasar pelit. Mantap cikiai. Lamun orang ayah kotak ibu-ibu pengajian dina kantong ibu, dina tas ibu ratusan ribu selembar, 50 selembar, 20 selembar, 10 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Anu diasupkeun kana kotak nu mana? 2.000. Dasar orang di mah pelit. Masya Allah. Ya, sodakoh ya. Hamba anu doib al-fakir pernah sodakoh 15.000. Kalau make peci hidung, calanana hidung, bajunya hidung, kulitnya ke hidung. Malaikat murna. Hari Jumat dengan ikhlas saya keluarkan, Pak, mangga tampi sadaya-daya. Alhamdulillah, berangkatlah itu serba hitam. Saya pada hari itu ada khutbah Jumat di Kapukma, ada singkatan FIK. FIK itu Pantai Indah Kapuk. Yang sholatnya itu orang-orang elit semuanya. Saya pernah bertemu dengan Bupati Kalimantan, Gubernur Kalimantan, pernah bertemu di tempat FIK itu. Ternyata ada orang Balikpapan yang memang dermawan, kemudian dia menghampiri saya, ngasih saya sedekah 15.000, diberikan uang dolar 15 lembar.
Begitu pulang Jumat karena orang kampung gunung dusun nyahok ka duit dolar, nanya ke security, ini duit apa? Ih Ustad, ini duit dolar, 1 lembar 1 juta. Ah ulah bohong security, benar. Hai gerak tukerkeun, teringat dahar biasanya lamun tes Jumat lapar dahar heula, teringat nggak ingat makan, ingatnya sama duit. Kalah itu makan sama duit. Bener, berangkat kemana? Ke bank, tempat penukaran duit. Ditukarkanlah itu duit 15 lembar kali 1 juta jadi berapa? Hebat ya. Hari Jumat 15.000 dibayar spontanitas oleh Allah 15 juta. Makanya nih nanti ada edaran, ayo semuanya 15.000. Kalau pengen balasan 15 juta, kodok kantongnya 15.000. Ibu bawa 15.000. Seri ibu mah. Ongkoh hayang ke surga 2.000, murah amat surga 2.000. Hah? Tuh saya itu Masya Allah saya beliin karena pada saat itu santri tanggung jawab saya, kitabnya, berasnya, terus saya beliin bajunya. Alhamdulillah, itulah balasan Allah di dunia apalagi nanti di akhirat. Insya bawa 15.000 ibu. Faksara riba ya. Bawa nggak 15.000? 5.000 gente pohok pugu. Setan mah gitu, ulah mawa duit eta di musola aya mentaan amal ulah mawa duit cik setan pohok aturan mawa diasupkeun deui kana hanapun bantal. Ibu di ditu di Jakarta di bantal henteu naon. Ya bener eta henteu beda. Ya Allah. Bu, siap? Mana panitia yang ingin mengedarkan itu? Ayo, bapaknya bawa semuanya 15.000, insya Allah gantinya 15 juta. Amin. Ya Rabbal, saya buktinya. Ayo, mana? Baca sholawat, kardus kosong, edarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah kawa hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sedekah bapak dan ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin, dikuatkan iman dan Islam kita, dikuatkan iman dan Islam saudara-saudara kita, dikuatkan iman dan Islam anak dan keturunan kita, dikuatkan iman dan Islam masyarakat muslim kita. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Hamdan rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir dari saya, mudah-mudahan saya doakan di Jakarta pengennya meminta sama Allah punya pondok pesantren yang luas. Amin. Amin. Siapa tahu nanti anak cucu bapak bisa dikirim ke pesantren. Sekarang mah pesantren saya di atas rumah saya, jadi saya tidur di bawah, santri di atas, termasuk yang tadi qori itu adalah salah satu santri saya, Abdul Syukur ya, dan beliau murid saya dulu waktu pesantren ngaji ke bapak beliau, jadi tukeran ilmu. Alhamdulillah sudah berapa panggung dengan beliau naik. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa bapak orang sini diijabah oleh Allah, sehingga mudah-mudahan saya di Jakarta punya pondok pesantren yang luas, ada yang ngasih tanah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah kalau kita ada waktu, mudah-mudahan berjumpa kembali dengan saya hamba yang dhaif. Juga saya terima kasih kepada Bapak Ustadz Azim yang wasilahnya beliau dulu waktu tahun yang lalu saya ceramah di Masjid Al Ihsan. Sekarang alhamdulillah beliau pindah lagi saya ceramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan bisa manggil lagi. Amin ya Rabbal. Juga saya doakan warga Blok D senantiasa Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita dunia dan akhirat, Allah jadikan putra putri kita yang soleh dan solehah, Allah jadikan kita orang yang kuat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman dan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya hamba yang dhaif, apabila banyak kekhilafan dan kekurangan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.